Oke, Oke, podcaster. Sekarang kita udah kedatangan tamu saya yang berikutnya nih di topik kita kali ini yang membahas tentang entrepreneur di season 3 podcastnya Just Talk ya. Dan kemarin tuh udah pernah gue bahas bahwa salah satu bisnis yang booming, yang justru meningkat di kala COVID-19 ini adalah jualan buah dan sayur. Dan sekarang kita ada dengan founder dari Frutas, yaitu Robert C. Hombing. Hai Robert. Halo, halo Stefan. Panggilannya Robert ya? Robert, yes. Oke, nah Robert ini yang menariknya nih podcasters, ini sebelumnya sama kayak gua kerja di corporate dan lumayan sukses nih. Boleh disebut nama corporate ya? Boleh. Terakhir kerja di MTech Group, which is tuh holdingnya SCTV, Indosiar, kapan lagi, video.com, itu handle semuanya as a VP Sales terakhir. Dan sekarang tuh yang gue dengar malah kan video.com lagi booming banget kan, because everybody is video.com is one of the lini bisnis yang lagi berkembang gitu kan. Iya, iya, betul. Jadi sebenarnya jualan lo harusnya lebih gampang kan? Oke, kalau gitu buat reasonnya kenapa nih sebelum kita masuk ngomongin tentang Frutas nih ya, lu pengen mulai bisnis buah-buahan ini, reasonnya kenapa sih, and what? Gue yakin pasti itu nggak mungkin kayak cuman tiba-tiba all of a sudden lo kepengenan gitu kan. Pasti kan sebenarnya udah ada on the back of your head sejak lama, dan lo maksudnya, karena rata-rata yang gue interview, jadi gue udah banyak interview entrepreneur nih, dan gue juga punya acara di Nusantara TV. Mereka tuh biasanya sambil kerja, ngumpulin uang, ngumpulin modal gitu ya, prepare tuh apa yang mereka mau lakuin nanti once mereka decide untuk quit. Nah, itu apakah that's for you? Oke. Jadi sebenarnya sih kalau ditanya kenapa mau bikin bisnis, awalnya ini kayak jadi saling berhubungan. Jadi pertama kali emang pencinta buah banget. Setiap hari itu bisa makan buah ke supermarket bawah Sensi dulu. Which is tuh ketika kalau tiap hari itu lama-lama bangkrut juga ya kalau beli buahnya di situ gitu kan. Setiap hari. Kebayang ya supermarketnya dan harga buahnya gitu. Tapi emang gue pencinta buah banget, jadi kayak mungkin kayak orang ngerokok gitu ya. Kalau orang nggak ngerokok tuh rasanya kayak pengen ngerokok gitu. Jadi kalau gue harus makan buah gitu. Lu hidup sehat juga ya? Yes, hidup sehat juga. Lari atau? Lari, nge-gym. Iya, nggak lari, renang, nge-gym. Oke, sama dong. Oke, terus ada satu momen, jadi sebenarnya sebelum dari SCTV sebenarnya udah 11 tahun di TV Trans 7, and then move to SCTV, ya, move to SCTV, terus jadi di dunia TV it's like 13 years ya, udah 13 tahun gitu. Ada satu momen tiba-tiba bokap sakit, terus dan kita harus kayaknya pokoknya rundingan keluarga dan itu harus bawa ke Medan. Dan itu juga kayaknya lumayan agak lama, takes time gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu berpikir kayak, ya udahlah ini kayaknya coba aja deh stop dulu dari kerjanya, cuma fokus into family. Bawa bokap ke Medan waktu itu emang agak cukup lama lah, sebulanan. Walaupun itu sempat ditawarkan unpaid leave anyway gitu sama nih. Cuma dulu udah tekadnya, ya udah nggak apa-apa, off dulu, mau urusin family. Kalau memang nanti emang harus bekerja lagi ya pasti ada jalannya lah. Oke, and then abis balik dari Medan, tapi justru malah nggak ada, yang keinginan yang lebih kuat adalah bikin usaha buah ini, karena sebenarnya kayak udah mimpi sejak lama gitu sebenarnya. Cuma karena pasti sama-sama tahu deh, ketika udah kita bekerja di korporasi dan itu bergulir itu setiap hari dengan rutinitas, sehingga kayaknya semuanya tuh tidak pernah terpikirkan gitu. Jadi kayak cuma terpikirkan fokus tuh urusan kerjaan kantor gitu kan. Karena there's no time juga. Kadang lu pulang udah benar. Kita udah kayak nggak punya bandwidth untuk memikirkan yang lain gitu kan. Terus akhirnya ya udah setelah balik dari Medan dan kayaknya membulatkan tekad lah, harus coba deh
mulai aja deh gitu. Which is itu dulu belum mulai COVID sebenarnya. Jadi memang mau memulai dulu karena yaitu baseline-nya emang pencinta buah pertama, kedua emang pengennya sih yang suka olahraga gitu ya. Jadi pengennya spread healthy life juga ke orang-orang gitu. Jadi pengen next levelnya kalau emang udah olahraga, terus kalau bisa ya mau influence orang kalau seandainya makan buah itu pasti lebih sehat. Gitu. Ya udah baseline-nya itu aja sih sebenarnya. Soalnya kan olahraga tuh cuma 20% kan. Betul, betul. 20% itu adalah apa yang lo makan. Apa yang kita makan, benar gitu. Yes. Jadi ya udah dimulailah akhirnya bisnis buah ini gitu. Ajak dua teman gitu. Mengalami kesulitan nggak sih waktu awalnya? Maksudnya gini kan kadang orang kalau mau mulai tuh bingung mulai dari mana ya gitu dan pertama mungkin ngumpulin modal, tapi kalau modal udah ada expertise, right? Karena kita nggak mungkin satu orang kita punya semua keahlian tuh keahlian dari segi PNL, bisa kita orang sales, oke kita bisa jualan, tapi kan siapa yang ngurusin PNL-nya, siapa yang ngurusin operation, you know, which is semua orang pada paling malas ngurusin operation kan, nah terus ngurusin suppliernya gimana segala macem gitu. Ya jadi mengalami kesulitannya tuh waktu awal mulai gimana ya pembagian tugas dan apakah ada? Sebenarnya kalau kesulitan yang berarti puji Tuhan nggak ada. Jadi nggak tahu ya kayak Tuhan kasih aja jalannya gitu. Tiba-tiba ditemuin teman yang punya teman di salah satu supplier buah terbesar di Indonesia gitu yang 90% yang pemasok 90% supermarket di Jakarta ya di mana-mana lah gitu ya. Terus ditemuin gitu. Tapi ya Bentar dulu, ini teman lama apa teman baru kenal? Teman baru padahal. Teman baru. Terus how do you get the trust dari dia? Itu penting. Jadi dia iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, iya nih lagi mau buka bisnis buah. Oh teman gue tuh emang kerja di supplier buah nih, gede loh suppliernya, coba deh lo datengin. Coba lo kontak deh. Gitu. Ya udah akhirnya coba kontak, janjian langsung ya udah kayak go show aja datang ke gudangnya gitu. Ya paling kesulitan pertamanya adalah yang nggak dilihat gitu ya, karena kan ya siapa lo siapa lo gitu kan, maksudnya bukan supermarket besar juga, bukan siapa-siapa gitu. Tapi akhirnya ya itu gue door to door ke masing-masing supplier, ke masing-masing gudang gitu, ngobrol sama orang salesnya di sana, ngobrol sama orang gudangnya, ngobrol sama yang ngangkut-ngangkutin buahnya gitu di sana. Jadi sampai nongkrong di sana. Wow. Nongkrong di sana sampai get the connection gitu. Dari VP sales MTech ya. Ya. Nongkrong ya. Oke, itu keren. Emang harus gitu memang. Iya. Karena kalau coba kenalan sama manajernya, which is yang pilihin buahnya adalah orang gudangnya, lo nggak pernah dapat buah yang bagus gitu misalnya. Atau lo nggak pernah dapat info terbaru kalau buah ini masuk gitu. Jadi gue pikir, gue harus deketin sama nih orang gudang. Sama orang yang ngangkut-ngangkutin barang dari truk sampai ke gudangnya. Gitu. Terus ya itu ada 2-3 supplier gue tongkrongin kayak gitu. Sampai akhirnya udah kenal deket, udah bener-bener get connection. Ya udah dimulailah itu kita purchase buah satu-satu dari mulai pertama kali cuma beli 2 jutaan gitu ya, 2 juta terus udah dapat berapa dus, terus kirim ke beberapa orang, ngirim sendiri gitu. Terus bulan kayak ini baru 3 bulan ya kalau salah, ini mau bulan ketiga ya benar. Terus di kebetulan pas Ramadan, puji Tuhan juga banyak banget demand-nya. Ternyata orang sekarang trennya masih ada kirim kue, cuma ternyata udah mulai diselingi dengan mengirim buah, sudah tidak semuanya dikirim kue dan kue kering gitu ya. Dengan kondisi seperti ini mungkin orang maunya lebih sehat di makanannya, akhirnya banyak banget yang minta kirimin hampers buah gitu, dari company, dari pribadi gitu. Jadi kebetulan gue juga suka banget ngedekor gitu, jadi ketika ada hampers tuh pengennya dibikinnya personalized gitu, maksudnya kalau bisa, orangnya kebetulan juga 80% klien-klien dulu juga zaman dari 13 tahun di TV gitu, jadinya sangat tahu gitu, maksudnya ini orang karakteristiknya seperti apa, ini orang gimana gitu. Jadi
dari mulai orang yang ngasih sampai orang yang dikasih kebetulan kenal. Jadi kadang-kadang kayak ya udah masih bisa nganter sendiri kalau emang VIP customer diantar sendiri. Exactly, lu soalnya datang ke rumah gue kan, lu nganterin sendiri, terus istri gue sampai kaget gitu ya kayak nganterin sendiri loh ini gitu gue ya. Terus istri gue kayak servisnya ya. Dan maksud gue gini, lu ada hitungan kiloan nggak sih kayak berapa kilo ya kalau udah lo keluarin, udah lo jual tuh berapa kira-kira in terms of kiloan? Kalau kiloan exactnya nggak pernah ngitung sih sebenarnya. Cuma kalau sehari aja bisa 40-50 kilo sih ada. Wow. Ini mungkin karena lu strategi sales marketingnya karena lu backgroundnya corporate, jadi lu cepet menyebarkan word of mouth-nya ya berarti ke klien-klien sebelumnya. Betul. Karena 12 tahun di media kan.